Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pemirsa Deteksi TV di mana saja berada yang bisa melihat tayang kami ini. Saat ini saya Raden Muhammad Wahyu, tim Deteksi TV berada di rumah tokoh masyarakat Kabupaten Oku, yaitu di rumahnya Bapak Ashari Aliagus, Sarjana Ekonomi. Pemirsa Deteksi TV sekalian, hari ini ada silaturahmi bersama calon Gubernur Sumatera Selatan, yaitu Bapak Haji Edi Santana Putra MT. Pemirsa Deteksi TV sekalian, calon gubernur yang cukup dikenal ini dengan memakai nama tagline yaitu cerah, cerdas, sehat, dan sejahtera. Kita ikuti jalannya silaturahmi bersama tokoh-tokoh masyarakat yang ada di Kabupaten Oku ini bersama calon Gubernur Sumatera Selatan. Ikuti Deteksi TV, selamat siang. Nggak pernah dihubungi dulu. Itu yang kopi ya. Baik pemirsa Deteksi TV sekalian, nampak di depan calon Gubernur Sumatera Selatan, Bapak Haji Edi Santana Putra. Siang Kak, Wahyu Kak. Sehat Kak. Yo, sehat. Lanjut Kak. Sosok calon Gubernur Sumatera Selatan dengan nomor urut 2 yang dengan tagline-nya Sumsel Cerah. Mudah-mudahan dengan cerah tersebut masyarakat Sumatera Selatan betul-betul menjadi masyarakat yang sejahtera. Pemirsa Deteksi TV sekalian, kita ketahui sama beliau inilah mantan wali kota Sumatera Selatan dan juga mantan anggota DPR Sumatera Selatan. Pemirsa Deteksi TV sekalian, sosok di Santana Putra ini betul-betul dikenal dan mengenal masyarakat Kabupaten Ogan Komering Ulu. Hari ini jumpa kangen bersama tokoh-tokoh masyarakat yang ada di Kabupaten Ogan Komering Ulu. Kita lihat cukup bersahaja pertemuan ini, yaitu sudah lama tidak berjumpa sama tokoh-tokoh masyarakat Kabupaten Oku. Hari ini di kediaman Bapak Ashari Aliagus, yaitu mantan anggota DPR Kabupaten Oku, Bapak Insinyur Hadi Santana Putra. Betul-betul dikenal oleh masyarakat Kabupaten Oku. Pemirsa Deteksi TV sekalian, kita ketahui bersama beliau ini sangat sukses waktu memimpin ataupun menjabat wali kota Palembang. Kita cukup ketahui bahwasanya beliau ini betul-betul ya, nampak juga Bapak Kantada ya. Ipar Kak, ipar. Bapak Kantada, ada petinggi-petinggi PD Perjuangan, ada Kakanda Yuda, ya ada Kakanda Yuda. Ini asli Kabupaten Oku, Kakanda Yuda ini, iya asli Oku cuma Batu Gajah. Iya, Kak, ayo Kak, bisa sekalian kita lihat bersama temu kangen ya, temu kangen bersama tokoh masyarakat Kabupaten Oku. Bisa sekalian, hari ini
8 Oktober 2024 sosok calon Gubernur Sumatera Selatan ini betul-betul bersaja di Kabupaten Oku yang diusung oleh PDI Perjuangan. Kita ketahui bersama pemirsa Deteksi TV sekalian bahwasanya PDI Perjuangan ini salah satu partai pemenang di Republik ini. Kita ketahui bersama bahwasanya Bapak Insinyur Haji Edi Santana Putra ini sukses dan sangat sukses di saat memimpin Kota Palembang sebagai wali Kota Palembang. Pemirsa Deteksi TV sekalian, kita semua di sini banyak tokoh-tokoh masyarakat, tokoh-tokoh masyarakat Kabupaten Oku, tokoh pemuda Kabupaten Oku berkumpul di rumah kediaman Bapak Haji Asari Ali Agus. Ya, kita lihat di sini, kita lihat semua bahwasanya dan nanti akan kita dengarkan pesan dan kesan yang akan disampaikan oleh sosok calon pemimpin Sumatera Selatan ini. Pemirsa Deteksi TV sekalian, saat ini lagi duduk santai dan beliau betul-betul merasa di rumahnya sendiri, yaitu di Kabupaten Oku. Kita ketahui bersama pemirsa sekalian bahwasanya Insinyur Haji Edi Santana Putra ini bukan asing lagi di Sumatera Selatan. Mengapa? Dikarenakan di saat beliau memimpin sebagai wali kota cukup sukses, ya. Kita ketahui bersama pemirsa sekalian bahwasanya saat itu Palembang saat dipimpin oleh beliau sebagai wali kota memang betul-betul mewarnai. Mengapa? Dikarenakan saat itu di tangan dingin Bapak Edi Santana Putra, Sumatera Selatan khususnya di Kota Palembang betul-betul maju, aman, bersih, dan semua berkat dukungan masyarakat sekian. Baik pemirsa sekalian, saat ini temu kangen. Di samping beliau adalah Kakanda Gantada. Beliau ini mantan anggota DPR RI yang cukup dikenal, adalah tokoh PDI Perjuangan. Pemirsa dan TV sekalian, kita ketahui bersama bahwasanya Bapak Insinyur Haji Edi Santana Putra ini mantan Ketua PDI Perjuangan Provinsi Sumatera Selatan, dan juga beliau ini cukup dikenal oleh masyarakat dengan nomor urut 2, ya, cerah, cerdas, sehat, dan sejahtera. Mudah-mudahan insya Allah masyarakat Sumatera Selatan akan memberikan amanah kepada Bapak yang satu ini. Tentu di saat beliau terpilih sebagai Gubernur Sumatera Selatan, insya Allah masyarakat Sumatera Selatan akan program beliau yang sangat mudah, yaitu sekolah gratis, berobat gratis yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat Sumatera Selatan. Baik pemirsa Deteksi TV sekalian, kita ikuti jalannya acara silaturahmi temu tokoh-tokoh masyarakat, tokoh-tokoh pemuda, termasuk tokoh agama yang ada di Kabupaten Oku bersama Insinyur Haji Edi Santana Putra. Baiklah saudara-saudara kita di sini kita mulai saja acaranya. Kembali kami ucapkan selamat datang kepada Pak Edi Santana Putra dan rombongan dari Palembang. Pertama-tama kita akan memulai acara silaturahmi calon Gubernur Sumatera Selatan Insinyur Haji Edi Santana Putra yang datang langsung, dan juga tentu saja dengan pasangannya Ibu Rizka Aprilia yang saat ini langsung diwakili oleh beliau. Luar biasa kita kedatangan seorang pemimpin masa depan yang akan menyatukan kita semua. Pertama-tama kami ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Pada hari yang cerah ini kita semua sudah kedatangan calon Gubernur Sumatera Selatan nomor 02 resmi, dan di sini perlu kami beritahukan bahwa ada banyak relawan-relawan dari Oku dari berbagai unsur. Adapun maksud silaturahmi kita hari ini adalah untuk saling sharing, berdialog, kemudian insya Allah kalau bisa kita berstrategi untuk kemenangan calon yang kita dukung ini.
Sementara sambutan-sambutan yang akan diberikan sudah kami susun dalam bentuk acara-acara. Pertama pembukaan, marilah kita buka dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Yang kedua adalah sambutan dari tuan rumah yang akan diwakili oleh Eri. Kemudian yang ketiga dan itu yang diwakili oleh Eri. Kemudian yang kelima akan ada penyerahan SK kepada penutup dan petujuh kita Baik, kita menginjak kepada acara kedua, sambutan dari tuan rumah koordinator relawan wilayah Ogan Komering Ulu kepada Kak Ansari. Kak Heri, sambutan kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Era baru, menang, menang, menang. Sekali lagi ya. Era baru, menang, menang. Terima kasih. Bisa deteksi Bapak Edi Sarsana Putra yang kita simak kami bersama hormati. sambutan dari tuan rumah Pertama-tama kami Bapak selaku warga masyarakat Ashari Kabupaten Aliagus Oku Sarjana Ekonomi. mengucapkan terima kasih atas kehadiran Bapak dan beserta rombongan yang mampir ke tempat Kabupaten Oku. Dan pada kesempatan yang baik ini kami selaku mungkin sebagian masyarakat Oku yang hadir di sini dengan ini menyatakan mendukung Bapak untuk menjadi gubernur Sumatera Selatan. Bukan tanpa pertimbangan, Pak. Kebetulan saya sudah lama sekali kenal dengan beliau ini, mungkin lebih 30 tahun saya kenal. Dan sejauh ini yang saya lihat beliau ini sangat familiar bagi kami teman-teman. Tidak pernah beliau ini mikirkan dirinya kalau dia nak kayu atau kayu. Ya. Dan kita lihat dengan kesederhanaan beliau ini, beliau merangkul seluruh elemen masyarakat yang ingin membangun daerah. Seperti yang sudah dilakukan beliau di Kota Palembang. Dan saya juga yakin kalau beliau jadi gubernur Sumatera Selatan, hal ini juga akan dilakukan. Dan dengan keyakinan itulah kami tidak ragu-ragu, Pak. Mudah-mudahan Tuhan berpihak kepada kita. Amin. Dan Sumatera Selatan akan lebih baik. Amin. Kita tidak bicara masalah yang lain, Pak. Saya yakin di tangan Pak Edi Sarsana dan Rizky Aprilia, Sumatera Selatan akan gemilang, akan cerah. Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan pada kesempatan ini. Teman-teman, warga masyarakat Oku hadir di sini, Pak. Forum kepala desa, ada forum DPD, ada ketua forum RT, ibu-ibu pengajian, ini tokoh-tokoh semua yang hadir ini. Juga jangan lupa FKBPI hadir. Jadi sepakat ya kita dukung ya. Sekali lagi sepakat. Era baru. Bila itu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Heri Aliagus. Selanjutnya kita masuk ke acara ketiga, yaitu sambutan dari tokoh masyarakat Oku, dalam hal ini diwakili oleh Kakanda Ibrahim. Kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang kami hormati Bapak Insinyur Hadi Sarsana MT dan rombongan dari Palembang yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu. Yang jelas beliau ini keluarga besar kita yang datang. Yang kedua yang kami hormati para tokoh masyarakat dari seluruh elemen yang diceritakan oleh Adinda Heri tadi, bahwa kita ini semua yang ada di sini, terutama tim keluarga, minta tolong beliau ini silakan ke sini agar supaya kita bisa membantu beliau ini menjadi gubernur Sumatera Selatan. Era baru.
Era baru. Lantak masuk kumringnya. Nah, jadi saya sebagai mewakili saudara-saudara, itulah intinya bahwa kita seluruh yang ada di Oku ini tidak ada gubernur lain sebelum calon gubernur lain, tetapi Edi Santana yang harus kita dukung. Jadi itulah Pak Edi yang tidak kami sampaikan, bahwa pertama ada senior kami di sini, ada Kak Yun di sana. Kak Yun itu senior kami, sudah 80. Kak Yun ngomong dulu. Nah, jadi itulah intinya bahwa kami siap untuk mendukung agenda Insinyur Edi Santana untuk menjalankan MDG sebagai gubernur Sumatera Selatan supaya menang. Amin. Era baru. Era baru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik pemirsa Deteksi TV sekalian, kita ikuti bersama sambutan dari tokoh masyarakat, yaitu Bapak Haji Ibrahim. Baik pemirsa sekalian, kita ikuti sambutan akan disampaikan oleh Bapak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurlah wa la haula wa la quwata illa billah. Pemirsa Deteksi TV sekalian, kita ikut bersama kata sambutan yang akan disampaikan calon gubernur Sumatera. Terima kasih. Yang saya hormati Habibah Eri Ali Agus, Pak Ibrahim juga lama sama-sama DPU. Kalau Gablitang gitu, ikut beliau-beliau ini dulu, gitu. Baru berani Gablitang dulu, ngurusin mitigasi. Yang sama saya hormati Dr. PDI, Antara, Batu Raja juga dari dekat. Pak Yuda, Arida Yuda Arinaldi juga dari Batu Raja ini. Bendahara PDI Perjuangan. Udah ada ketua tim pemenangan, ketua harian. Tahan dulu. Ketua forum RT, forum BPD, ada garis belum ya? BPD. Teman-teman dari FKP, para relawan era baru yang saya hormati dan muliakan. Batuk pula pas baca kan. Puji syukur kita selalu Tuhan yang maha besar dan maha pengasih dari hari ini kita bertemu, kita berjumpa, merupakan nikmat yang harus kita syukuri. Kesempatan untuk bertemu, kesehatan untuk bertemu, kemudian silaturahim kita ini. Saya Insinyur Haji Edi Santana Putra. Nama lengkap ada bersama Dr. Rizky Aprilia SHMH. Saat ini adalah calon gubernur dan wakil gubernur Provinsi Sumatera Selatan. Kalau periodenya sama kalau dilantik tahun 2025 sampai 2030. Jadi saudara sekalian, aku terima kasih sudah disambut dengan baik di sini. Mohon maaf tadi sebelumnya kami rapat Tapsus dari Perjuangan untuk konsolidasi merapatkan barisan. Kemudian ya, kami kumpul juga di tempat saudara dulu sebentar, baru bisa ke sini. April, ya Dino. Jadi mungkin tidak ada aman. Tapi inilah semangat perjuangan kita ini kelihatan di sini.
Tolong ya. Saudara sekalian, kita harus berjuang melakukan perubahan di Sumatera Selatan. Jadi tinggalkan yang sudah-sudah. Tinggalkan yang lama, kita masuk ke era baru. Nah, era baru, semangatnya baru, harapannya baru, pemimpinnya seolah baru, ya, gubernur baru. Akor. Jadi kenapa saya kuat untuk mencalonkan diri jadi gubernur? Karena melihat banyak artinya ketidakberesan selama 5 tahun ini tidak ada apa-apanya. Ya Pak Sokani, lupa aku nyebut api juga, Andi api, ini KMP hilang mau. Beliau ini ada di mana-mana, tapi tidak akan kemana-mana. Motonya itu, ada di mana-mana, tapi tidak kemana-mana. Era baru. Jadi ini saya kuat melihat kondisi yang kurang sehat sekarang ini. Antara lain, misalnya pendidikan. Kalau di sini mungkin bagus. Di Palembang itu wow. Anak-anak kita mau masuk SMA, SMK itu harus bayar 12 juta. Harus bayar 15 juta. Yang lebih favorit. Atau 20 juta. Sekolah-sekolah SMA, SMK favorit. Padahal yang bangunnya itu aku galau itu. Belum ada satupun SMA dibangun oleh gubernur, wakil gubernur 5 tahun ini. Iya, nggak ada. Direnovasi juga nggak ada. Jadi itu peninggalan aku 10 tahun Pak. Jadi apa-apa kan. Untungnya masih bagus ya. Sekarang masih bagus. SMA 1, SMA 2, SMA 3, SMA 5, 4, SMA 6, SMA 7, SMK 2, SMA banyak. Kan 10 tahun sudah dibangun apa-apa. Nah, sedangkan kewenangan SMA SMK itu ada di tangan gubernur sekarang. Jadi ada sakit hatinya gitu. Aku bangun uang jual beli gitu. Jual beli siapa? Negara rakyat. Jual belikan kasihan. Dan ini bukan isu, datang ke aku minta tolong Pak ESP, aku dulu dikenal ya, ESP lah, Pak Edi, tolong anak aku nak masuk, aku jual pempek, sanggup nyiapkan 12 juta, miris. Nah ini yang terjadi. Oleh karena itu, nah, sampaikan di mana-mana. Kalau saya tidak bisa memberantas pungli di sekolah ini, pendidikan, berarti aku jadi gubernur. Ya, masih waktu setahun. Tahun depan kan ajaran baru kita beresin. Pasti bisa. Dulu aku baca, apa sekarang udah baca, pasti baca. Kalau aku gubernur lebih baca lagi, agak galak. Suruh pergi lah. Ganti. Masih ganti. Ganti baru. Makanya eranya era baru. Jadi yang baru, tinggalkan yang lama-lama yang jelek-jelek. Demikian juga masalah kesehatan. Kesehatan, jadi dua hal ini, sekolah, kesehatan harus gratis. Tidak usah nanya BPJS lagi, tidak usah nanya lagi kata siapa yang nak sakit, betul tak? Marah-marah rumah sakit, sukan gitu. Kecuali ada besok ya. Ada anak famili kita nak masuk situ, apa gawe dekat di rumah sakit. Jadi tidak semua orang atau semua orang itu tidak ingin sakit. Tapi kalau ketika sakit, nah pelayanannya oleh pemerintah harus bagus, terbaik. Ya. Jadi pemerintah harus hadir di bidang pendidikan, di bidang kesehatan. Saya dengar sini sudah gratis SMA. Belum SMA. SD gratis, SMP itu gratis. Nah, Pak, kalau lah gratis apa yang nak kita beli ke seragam ya? Seragam
setiap tahun kita siapkan seragam pertamanya. Setuju? Anak-anak kita. Akor. Nah, kemudian kita akan siapkan juga beasiswa. Siapa yang tidak mampu tapi punya kemampuan pintar gitu kan, kirim S1. Nak kemana kau? Nak di Palembang, nak di Jakarta, Jawa gitu kan, kita cari. Tapi saya akan cari tempat-tempat yang juga yang paling murah. Karena saya ada pernah didatangi 5 anak-anak ya, baru selesai S1, datang ke Senayan. Aku kan anggota DPR ceritanya di Senayan. Ya Bu, ajak melawannya, kamu ngadap-ngadap aku nih. Tahu kan sambil goyang. Dari mana kamu? Lulus mana? Al-Azhar Pak. Al-Azhar mana? Jakarta Bu, Depok apa mana? Tahu banyak duit. Bisa kirim. Tak pakai duit Pak, gratis kalau di situ Pak. Negara orang itu gratis semua. Gratis. Loh, terus kau apa perlu duit apa? Ya makan. Penginapan, kos, living cost. Terus mana kami wong 6 urunan nyewa apartemen. Terus masak dewek berapa sebulan? 1 juta. Anak Batu Raja ini sekolah di Palembang dapat 1 juta. Benar? Kosnya, transportnya, apalagi di Unsri dia tinggal Palembang banget ya. Bolak balik berapa? Nah itu belum bayarannya. Nah ini lebih murah dari kuliah di Palembang di Mesir. Nah, sampai aku tercetus, ya aku nak nyalon gubernur. Ingat, kasih tahu kawan-kawan, kalau aku gubernur, insya Allah kalau aku gubernur, aku kirim anak Sumatera Selatan 500 anak setahun ke Kairo. Aku itu 500 juta. Kecil. Bahkan aku sampaikan bukan 1 juta, 2 juta sebulan. 2 juta ya sebulan 1 miliar ya, 500 anak itu setahun 12 miliar. Kecilnya urusannya dari 10 triliun itu anggaran APBD. Nah, jadi kita akan habis-habisan di urusan pendidikan supaya anak cucu kita nanti bisa kemana-mana, pintar, cerdas itu. Ini cerdas ini yang ada, cerdas ini maknanya dan pendidikan. Nah, itu juga kesehatan. Kalau di sini sudah gratis, rujukannya rumah sakit yang di sini kita buat hebat. Kelasnya mungkin bisa kelas B, ini C apa B ya? C ya, ini C biasanya. B itu baru RSD Bali. Nyesel pula dia B waktu itu. BPJS nggak boleh masuk B, masuk C. Tapi sekarang boleh, bebas. BPJS yang pegang BPJS nggak boleh masuk tipe B, tipe A nggak boleh. Tipe C dulu. Nah, nanti kita pikir kita bagus sih, rumah sakit kita lengkap dengan semua spesialis sama yang penting di sini. Nah, kalau udah ada di sini, rujukan. Nah, tempat rujukannya kita buat gratis. Itu. Jadi di sini RSUD pemerintah yang dipegang kabupaten, ada juga punya wali kota, RSUD wali gratis. Saya menjamin itu. Kalau swasta bisa itu. Maksud Siloam ya, kita gratis itu bayar rusak gitu. Tapi yang punya kita nih yang itu bisa, sangat bisa. Yang tadi Saudara Giri Ramadan menyampaikan dia kan di DPRD. Anggaran untuk pendidikan itu kecil sekali. 18%. 18% itu hitung dengan dana bos juga yang dari Jakarta. Padahal Jakarta itu jangan hitung 20% itu. Sehingga kalau dihitung itu hanya hampir 2%, tidak sampai 2%. Kecil sekali. Provinsi menganggarkan itu. Aku pernah, terus kalian wali kota lu menganggarkan berapa? 40% ke pendidikan. Matilah habis duit apa-apa gitu. Ya, tapi anak kita udah sekolah, bisa hebat. Masih jalan dulu, masih bagus dulu.
Kota Palembang masih hebat juga. Bersih, nomor 1 bersih. Orang gitu ya. Air bersihnya nomor 1 di Indonesia, bukan sebesar. Jadi banyak yang saya beresin dulu dari kumuh jelek jadi nomor 1, termasuk perizinan nomor 1 Indonesia Palembang. Ya. Awalnya kata perizinan terpadu Pak. Dipaksa Palembang, apa Palembang belum ada? Dulu, belajar dulu, belajar kemana-mana. Aku udah kelok, terus laporan, mana? Oh hebatnya Pak di Jemberana, Bali. Hebatnya Pak di Cimahi. Itu mana? Pakai roket-roket. Itu aku yang pengaruh itu pakai roket-roket. Aku buat bagus ya. Aku konsepnya. Ini buat. Tadi bang. Ada komputernya, narik. Nomor sekian di roket 12. Suaranya itu. Nomor 1.200 di roket, nggak boleh pilih roket. Urusan kecil-kecil sehari sudah. Ayo 3 bulan 10 besar di Indonesia. Setahun nomor 1. Makanya jadi kalau pengalaman urusan pemerintahan, udahlah baca lah itu. Juga di birokrat, luar negeri. Kamu yang beliau, PU, umur itu di PU, urus irigasi sawah. Sekali sih mau baik, aku sawah itu Pak Pren, tadi itu aja. Kamu 3 tahun memang hasilnya. Dari mana Bapak tahu? Lah, aku sekolah ini lagi. Urus irigasi, sekolah rawa, saya salah satu ahli rawa di sekolah rawa Pasang Surut. Jadi inilah yang harapan ke depan dengan politik anggaran yang ada itu kita sedang gerakan petani. Akan nanti 2 tahun kita jadi tambahkan ton. Mana? Oh kurang tanggul. Oh perlu popa. Yang besar Pak popanya. Kecil yang murah. Karena mainnya kecil, 2 hektar, 3 hektar, 4 hektar sampai 5 hektar. Popanya banyak Pak. Yang penting ada air dekat sungai. Nah kemarin sepanjang Komering waktu jalan kering Komering itu Pak. Nah, tanya dengan Pak Ibrahim, apa lagi kering? Pak belum sudah itu, belum 3 hari haji. Janji aku dengan pala-pala yang ke sana Pak, tapi belum cepat. Kita dorong supaya cepat, belum 3 hari haji. Jadi air itu ngalir dari Danau Ranau, paling tinggi. Alirlah ke bendungan 3 hari haji. Dan terus baru ke Komering dilepas. Kalau kurang airnya Komering buka pintunya. Jadi bisa ngatur di situ. Komering bisa berair semua, harus ada airnya semua. Nah inilah, jadi kalau urusan pertanian, insya Allah ya. Jadi petani harus kita sejahterakan. Nelayan demikian juga. Tapi di sini tadi lah nelayan laut ya. Cuma di laut tuh sekarang ada aplikasi ya. Nelayan itu tak disungkang, bukan mencari ikan, nyari itu kadang dapat kadang tidak. Tapi menangkap ikan. Nah, apa bedanya? Gak tahu Pak, dekat itu gak tahu, koordinat gak tahu. Dan satelit, pakai handphone aplikasi, BMKG. Oh ini ikannya di koordinat sekian. Sana dia pasti dapat ya. Itu, jadi lebih cepat. Kalau tadinya per minggu-minggu berhari-hari, paling sehari selesai, 2 hari selesai nelayan. Kita sejahterakan, banyak kan sekolah lapang nelayan, banyak kan sekolah lapang cuaca untuk petani. Kerjasamakan pemerintah, swasta, petani untuk di sawah. Insya Allah jadi maju. Nah saya kira inilah terus kalian dari dekat kita ini beres. Pokoknya kalau aku gubernur, insya Allah lebih hebat dari mereka. Kan? Apa? Karena kasih apa-apa, nggak hebat. 5 tahun ini Sumatera Selatan terus terang. Jadi kita buat hebat ke depan tinggal nanya. Aku induk nanya apa kamu? Yang jelas itu tadi rumah sakitnya harus bagus, sehingga tidak perlu ke Palembang, di sini beres. Bapak tadi dokternya kita gilir.
Ya, dokter. Di Palembang ada 2000 lebih dokter. Kirim Batu Raya, Pak. Bukan menetap, tapi gilir. Misalnya 10 hari di sini. Setahun cuma kena 10 hari seorang dokter. Kirim spesialis 10. Wajib. Kita buat aturan wajib. Apa? Manusianya lebih banyak. Jadi kalau praktek sore banyak dapat duit dokter-dokter, itu masalahnya. Tapi kalau dihilir kewajiban moralnya pasti mau. Terakhir untuk anak-anak kita milenial Gen Z ya. Nah, umur 17 katakanlah baru selesai sekolah S1, nganggur, nggak bergawe, terbatas pegawai negeri, TNI Polri apalagi terbatas. Paling sumsel ini kalau masuk April diterima berapa lah gitu, paling 20 tahun dan daftar 1000. Itu terus apa, swasta yang besar kami di jalan tol BUMN terbatas. Apa yang bisa kita lakukan? Kita latih anak-anak kita bisa jadi pengusaha, gitu kan? Dia dilatih. Akan saya buat taman digital atau cyberpark untuk anak-anak muda belajar, untuk anak-anak muda latihan, buat gedung pelatihan dan gratis harus. Kalau tidak kalah dia bukan, tapi kalau gratis mau dia dilatih. Nah, dari Batu Raja mana kita siapkan penginapan yang juga gratis. Jadi suatu lahan lengkap, aman, luas, ada kuliner, ada pelatihan gratis, ada penginapan gratis. Akor? Selesai dari situ kan, selesai siangnya wifi-nya nggak kencang di situ. Selesai nanti dia tanya, Pak kami sudah, mana kami nak dagang? Ya ini yang berhubungan dengan digital, cyber, di TikTok jualan, Instagram, YouTube, kan, Facebook, semua teknologi kita pakai untuk anak bisa jualan supaya dia tidak jadi pengangguran terselubung, bisa cari duit. Selesai pasti tanya, Pak ini kemana modalnya kita pinjam juga, tapi berupa barang, bukan duit. Kita bukan bank. Iya, jual baju, baju dulu, jual sepatu, sepatu dulu. Nggak usah bayar, laku baru bayar. Kan dia bisa jualan di rumah. Cukup dia ini bisa jualan di TikTok. Dan saya sudah lihat semuanya itu di Jakarta. Di BSD nanti Bunda Heri kalau di Jakarta sekali-kali mampir bisa lebih bagus dari itu. Ya, karena aku, Batu Raja juga, tapi kan pertama kita buat di kota-kota besar. Ada taman, kan? Taman digital, pelatihan gratis di bidang usaha online. Jadi anak-anak cukup jual di TikTok, cukup jual di Instagram tanpa modal. Modalnya handphone, modalnya laptop. Nah itu. Insya kita juga kerjasama dengan Apple Academy nanti, yang ada di 3 kota, Surabaya, Jakarta, Batam, Palembang belum ada Apple Academy. Satu angkatan dia rekrut 200 dan langsung digaji juga. Begitu masuk situ memang persaingan yang ketat, langsung digaji, langsung bisa kerja. Pasti dipesan uang, datang swasta, saya mau anak-anak ini kerja di perusahaan kami. Nah itu salah satu membuka lapangan kerja. Saya kira ini terus sekalian ya, banyak yang akan saya sampaikan, tapi akhirnya diskusi kita. Nah sekarang ini ya kita janji itu yang harus bisa kira-kira bisa tepati. Dan ya sudah nggak ditepati, janji lagi. Sekarang itu janji gampang deh. Bapak yang dulu belum ini kalau 5 tahun ini janji lagi gitu. Nah berarti Pak Ibu terus kalian kalau
pemimpinnya seperti itu, janji yang lama saja tidak bisa dipenuhi, nak janji lagi. Karena aku belum pernah janji, baru nak janji. Ya. Tapi benar, itu serius. Aku punya pengalaman besar, termasuk di DPR RI, besar pengalaman. Seluruhnya sudah, pegawai, organisasi kepemudaan, ketua KPI, ketua LKPI, jadi kepala dinas PU, kepala dinas tata kota, jadi wali kota, anggota DPR RI, ya belum apa? Gubernur. Nah itulah, itulah yang aku belum. Yang lain sudah tahu. Ya, kira mohon dukungan, bantuan, perjuangan untuk masa depan kita, anak-anak kita, cucu-cucu kita. Nanti Oku Indo, khususnya Batu Raja ini akan kita lebih perhatikan. Dan seolah jadi Batu Raja bagus juga ya. Seperti Palembang. Palembang sekarang jelek lagi. Nyungsep. Nah, aku tinggal ke bukannya lebih hebat, nyungsep. Sampah banyak lagi. Ya. Gelap malam, banyak yang mati. 9.000 titik mati. Nah, untuk mengembalikan kejayaan Palembang perlu 3 tahun. Berarti tinggal 13 tahun ketinggalan. 10 tahun ini nurun. Nah jadi bagus lagi. 13 tahun. Makasih. Mohon maaf apabila ada kurangan. Sekali lagi mohon dari lubuk hati yang paling dalam, mohon perjuangan kita semua. Ini bukan untuk saya saja. Pasti ada untungnya. Jadi gubernur kan apa? Fasilitas pasti ada. Tapi ini untuk kita semua. Perjuangan untuk kita semua, untuk Sumatera Selatan yang lebih cerah, untuk sekolah berobat gratis, jadi pendidikan yang lebih bagus, kesehatan yang lebih bagus, ekonomi yang lebih bagus. Makasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Era baru. Era baru. Terima kasih. Kak Edi tetap di tempat. Acara selanjutnya adalah penyerahan SK kepada koordinator relawan. Silakan. Kak. Alam kejeleknya. Cara perjuangan. Ya, demikianlah penyerahan SK Baik pemirsa Deteksi TV sekalian, kepada koordinator saksikan relawan bersama. wilayah OKU. Calon Gubernur Sumatera Selatan menyerahkan SK kepada Heri Aliagus. Terima kasih. koordinator Silakan relawan duduk kembali. di Kabupaten. Nah, saudara-saudaraku, sebelum acara ramah tamah tanya jawab dimulai, mari kita tutup dulu acara resmi ini dengan ucapan alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Yang ingin ditanyakan kami persilakan. Terima kasih. Perkenalkan, saya Andi Hamdan. Tadi saya Pak Edi Santana. Terima kasih Pak Edi Santana. Artinya beberapa relawan yang ada di OKU dan sudah di SKK termasuk saya itu koordinasinya dengan Adinda Heri Aliagus. Terima kasih. Sebagai laporan Pak Edi Santana bahwa relawan yang saya bentuk 13 kecamatan sudah terbentuk semua di KSB-nya, dan alhamdulillah sudah saya buatkan semua kaosnya. Ayo berdiri KSB OKU, mari ke depan untuk foto bersama dengan Pak Edi sebentar. Ayo cepat. Nah, jadi itu laporan saya bahwa 13 kecamatan kali KSB berarti 39 tambah KSB kabupaten. Ada 42 kabupaten yang sudah saya buat seragam seperti ini. Terima kasih Pak Edi. Jadi begini Pak Adi Papi, yang sudah ini ada SK teruskan banyak, kamu itu tak masalah. Kita makin banyak makin bagus. Kan? Tinggal kalau era baru kabupaten OKU 1, OKU 2 terserah kamu, era baru 1, era baru 2. Jadi lebih banyak, tidak usah nyendong ke sini. Kamu betul ada ya? Itu ya? Ya. Jadi sini betul ada. Ayo. Ada di belakang anak itu lagi. Tapi
nanti suatu saat kumpulan betul-betul kalau depan supaya kita menang itu baik. Setuju? Ya di depan itu aja bu. Dia hanya foto dulu sini. Iya. Masih papi. Masih. Apa ini? Bendara kami ini. Assalamualaikum. Edi Santana. Alhamdulillah sampai Baturajo Pak Edi. Ya. Jadi Pak Edi Santana ini lah sampai Baturajo, pasti ke Jingoan, jalan kecil, anu jalan pulau. Aku ini mewakili forum RT Baturaja Timur, Baturaja Barat. Jadi kami cuma minta bertanya dengan Pak Edi yang insya Allah jadi gubernur. Namun Pak Edi terus terang Pak Edi, kami RT ini minta penjelasan Pak Edi. Nah kamu jadikan apa Kuindu ini? Karena Kuindu ini tertinggal Pak Edi. Apalagi lah dibuat uang jalan tol. Ya, jadi yang kami tanyakan tadi dulu ya. Pertama, kami ini seandainya analoginya ada piring Bapak, tapi cangkir kacik mangkok kacik. Nah apa yang kamu tunjukkan ke Kabupaten Oku ini? Nah mangkok apa nak cangkir kamu tunjukkan tuh? Kami piring ada. Jadi aku minta dengan Pak Edi, kami di forum RT ini Pak, RT ini di timurnya ada 382 RT, di baratnya ada sekitar 113. Dengan DPT seluruhnya hampir mencapai 100.000. Pak. Ya. Jadi kalau memang kami diajak untuk mendukung Pak Edi, apa yang nak kamu buatkan untuk Kabupaten Oku dalam rangka meningkatkan seluruh kesejahteraan masyarakat Kabupaten Oku. Terima kasih. Moyo. Pak Joni Pak. Joni Haryadi tadi punya piring, punya gelas. Punya gelas. Nak tunjuk ke apa? Isinya nak tunjuk nih. Ayo, isinya yang nak tunjuk. Jadi bisa dimakan. Jadi Pak ini Pak, aku sudah jengok sini. Jalan tol kita ini Prabu Mule Muara ini Palembang Prabu Mule lah selesai. Tapi itu kan ke arah Beringin ya, Beringin melewati Prabu Mule. Nah inilah yang harus kita perjuangkan. Kalau sampai Oku Selatan berat, tapi kalau sampai Baturajo mungkin bisa Pak. Kita usulkan ya, kita usulkan setidaknya sampai Baturajo lah gampang. Oku Selatan, Oku Timur kan, Oku Timur bisa lewat sana, Pematang Panggang ada pintu, minta pintu mereka di situ Pematang Panggang. Jauh pintunya, Mesuji, itu. Saya udah lihat sebelum jalan tol sampai Baturajo itu harusnya jalannya dibesarkan ya. Jadi lebih cepat lah, berapa kilo? 70 kilo kan? Keluar tol, terus 70 kilo sampai sini. Benar? Iyalah sekitar itu. Dulu 90 kilo udah perlu pulih. Ya, lah berkurang. Lah cepat 70, apalagi kalau dilebarkan lagi gitu kan. Kita bagusin lagi. Pokoknya itulah. Saya akan memperhatikan exit tol yang keluar menuju
sentra-sentra produksi atau tempat-tempat yang vital. Ini kan jangan ketinggalan rokok ini vital gitu. Harus kita perjuangkan. Tempat mintanya, aku kan di Komisi 5, Pak. Tahu itu. Gubernur itu tidak pernah ada di Komisi 5 nongkrong di situ. Aku kaget, tidak malu-malu, kawan aku galau situ. Kita nongkrong di situ, duitnya di situ, usulan di situ, menterinya di situ, sering datang. Kita datangnya menteri. Jadi aku gubernur dulu, ya, baru beres itu. Nah, yang saya sampaikan tadi apa? Pendidikan, ya, sekolahnya harus bagus, gitu kan. Apalagi kesehatan, rumah sakitnya harus lengkap, bagus. Tadi kan sudah saya sampaikan. Beruntung yang buat rumah sakit bagus, tinggal isinya kurang apa peralatan bantu, dokter bantu, itu Pak. Jadi Batu Raja udah ketinggalan. Aku juga tidak perlu ketinggalan, betul hebat juga. Ekonominya kan aman, ketinggalan, tidak akan banyak mobil sebanyak ini Pak. Hotel itu tidak galak bangun di sini, Bezuri semalam mau nginep situ kan. Gak ada hotel 17 lantai. Jadi aku atau Batu Raja, aku Indo atau katakanlah Batu Raja dan sekitarnya, kita berjuang sama-sama. Silahkan, ada yang lain? Yuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Pak Nur Salim, kebetulan sebagai Ketua RT Nuskar Jaya, RT 14. Terima kasih pada calon gubernur kita tahun 2024-2029 yang sempat hadir di kediaman kita ini. Jadi saya mau menyikapi masalah sekolah gratis, berobat gratis. Itu dari zamannya sebelum Pak Herman Deru ini sudah ada sekolah gratis Pak, tapi dinilai belum sampai 50% berjalan. Jadi yang saya maksud sekolah gratis dan berobat gratis itu kita tolong dilaksanakan dan diterapkan. Karena kenapa? Yang namanya sekolah gratis itu wali murid tidak ada mengeluarkan biaya. Ini wali murid tikung bayar listrik, nak minta sokongan sama wali murid. Itu bagi listrik. Kalau buku itu tiap 1 bulan beli LKS terus Pak. Ini jadi proyek kayaknya. Kalau di zaman aku dulu, yang namanya sekolah gratis itu edisi itu tidak pernah berubah Pak. Silakan Pak, yang namanya LKS itu. Tapi ada yang masuk untuk wali murid, untuk murid yang sekolah. Itu untuk sekolah gratis Pak. Kalau berobat gratis, minta tolong pelayanannya jangan sampai naik nunggu keluarga dulu Pak. Tindak lanjuti dulu mereka yang bawa ke rumah sakit, baru setelah dirawat, baru datangkan keluarganya yang untuk bertanggung jawab. Nah cuman kalau sekarang ini mana keluarga kau? Pasien malah mati. Nah itu yang ketiga, masalah lapangan pekerjaan Pak. Di Oku ini tidak terhitung lagi Pak yang nganggur tamat S1, S2 sampai S7. Masih banyak yang nganggur Pak. Jadi apa gunanya budak mengejar sekolah kalau lapangan pekerjaan tidak ada? Lapangan pekerjaan ada, tapi rakyat Oku ini dimasuki orang lain yang bekerja di tempat kita gigi jari. Sudah terjadi sekarang Pak. Iya, banyak nih pengangguran di Batu Raja ini. Yang begawe wong luar. Iya. Yang menghambat budak sekolah ini Pak. Maaf ini Pak ya. Yang menghalang itu zona Pak. Uang dusun tuh pengen dia nak sekolah ke Batu Raja nih Pak. Tapi karena sekolah dibatasi zona, mereka sekolah di dusun itulah. Jadi itu membuat untuk apa namanya belajar. Aku udah ke sekolah Batu Raja ada. Sekolah di dusun inilah. Nah yang itu Pak.
Dengan adanya zona itu, rakyat budak sekolah yang sekolah di dusun tidak akan menyicipi sekolah di Batorajo. Jadi itulah Pak, terima kasih. Kalau gubernur kita yang baru ini kakek bisa terkenal. Terima kasih. Baik, silakan Pak. Ini adalah tanya jawab terakhir sebelum kita lanjutkan dengan acara yang lain. Ya Pak, ini RT ya. Tadi aku lupa juga, sampaikan ke kepala desa ya. Kalau aku menang 60%, aku unjuk 1 miliar per desa. Sampaikan. Dan 120 juta per tahun. Tapi bukan untuk kepala desa, untuk program tangkap wong gitu. Ya. Nah itu. Jadi bisa untuk membangun desanya, membangun apa saja. Yang kedua, sependapat tadi soal berobat. Itulah yang kita beresi itu. Nggak usah nak nunggu BPJS lunas. Nanti kalau aku gubernur kita panggil kalian seluruh insan kesehatan ini untuk mendapatkan pengarahan. Aku paham. Aku juga punya rumah sakit. RSUD Mari itu kan dari jelek jadi bagus. Sudah pengalaman dan gratis. Dia tidak perlu inilah. Nggak perlu khawatir, kita akan terapkan itu karena anggaran kabupaten kolaborasi dengan provinsi cukup. Itu. Nah, untuk pendidikan ini masalah yang disebut tadi. Gubernur, wakil gubernur yang lalu menganggarkan cuma 2% untuk pendidikan. Ya macet. Nggak jadi apa-apa, mana pacak sekolah gratis. Bahkan tadi disampaikan saudara Giri, dia kan anggota DPRD, dibuat perda membatalkan sekolah gratis. Itu Deru membatalkan. Nggak tahu kita apa pikir membatalkan. Mungkin anggaran tuh katanya nggak cukup untuk kemana-mana. Mungkin nggak cekempeknya kalau situ itu masalahnya. Ngerti kan? Nah, jadi saya kira kita harus konsisten. Kalau disuruh 20% ya 20%. Bukan digabungin bos itu anggaran APBD itu 20%. Baru bisa kita membuat sekolah gratis. Kabupaten nanti kita bupati 20% juga harus, itu undang-undang. Nah kalau semuanya menganggarkan 20% cukup untuk berobat gratis, sekolah gratis itu. Nah tadi benar, dengan alasan zona ini dijadikan transaksi Pak. Yang budak dusun tadi tak pacak zona, tapi kalau dia ngajak duit pacak Pak. Cobalah jualah duit dia 20 juta masuk Pak. Itu. Jadi alasan zona ini dijadikan transaksi. Nanti kita juga bicara dengan komite-komite. Kita perbaiki juga komite itu. Tidak usahlah kamu ambil sumbangan untuk listrik gitu. Dan mungkin ada yang masang AC sekolahnya sekarang kan begitu. Disiapkan kalau itu dari anggaran kita. Nanti kerjasama dengan bupati, anggaran bupati mana? Kamu menganggarkan apa? Kami menganggarkan apa? Jangan sampai terbebani, gitu kan? Anak-anak yang kena, bukan anak-anaknya yang kena, baknya. Nah itu susah. Tapi kalau dua hal itu sudah beres, kesejahteraan akan meningkat. Tidak tahu lagi urusan pendidikan, itu pemerintah, berobat pemerintah. Jadi mereka bisa beli untuk makan lebih bergizi. Akhirnya apa? Kalau gizinya bagus, ada vitamin, tidak sakit-sakit dia. Sepi juga rumah sakit. Aman, berobat gratis tadi. Kira-kira begitulah. Tapi kalau kurang gizi apa, sakit tulang, lemes, sakit, mudah kena penyakit. Nah, saya rasa begitu. Terima kasih. Kira-kira inilah komitmen saya lebih besar. Komitmen saya lebih tinggi.
dari yang lama itu. Insya Allah gitu ya, karena aku sudah bisa melakukan itu waktu wali kota. Terima kasih. Ya, baik, terima kasih kawan-kawan. Dengan berakhirnya tanya jawab tadi, saya rasa selanjutnya kita akan mencoba lebih dekat lagi mengenal program-program beliau melalui debat-debat atau bedah program disiarkan secara langsung oleh televisi. Dan dengan beracara ini, alhamdulillah kita sudah bertemu bersilaturahmi dengan Bapak Edi Saifullah Putra, dan kepada bapak-bapak yang ingin bertanya secara langsung tanpa mic, barangkali inilah waktu yang tersedia bagi Anda. Ya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik pemirsa sekalian. Mana om nak tinggal tu?